Aku tidak pernah melupakan hari ketika dia menertawakan ayahku. Itu bukan tawa biasa, itu adalah tawa yang merobek sesuatu dari dalam diri seseorang. Seperti seseorang mencabut kepolosanmu dengan kuku. Ayahku baru saja mengantarku ke sekolah. Seragam oranye, topi yang sudah usang, tangan yang penuh tanda kerja keras, bau dini hari, jalanan yang masih basah, bau seseorang yang bangun sebelum kota membuka mata. Seharusnya itu hanya pagi biasa, atau seharusnya begitu. Tapi dia, gadis yang dikagumi semua orang, menatap ayahku seperti seseorang menatap sesuatu yang bisa dibuang, sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Dan dia berkata, "Keras, cukup keras, agar semua orang mendengar, ayahmu kerja ngurus sampah. Pasti baunya sama. Memalukan." Dan kemudian datang tawa itu. Bukan tawa sederhana, tapi tawa orang-orang, tawa kolektif, tawa yang menghina, tawa yang tersangkut di tulang. Hari itu, aku belajar bagaimana rasanya menjadi kecil, tapi aku juga belajar sesuatu yang hanya waktu yang bisa mengungkap. Siapa yang meremehkan hati seseorang, suatu hari akan belajar nilai sebenarnya dari hati itu. Ayahku tidak pernah punya kemewahan, tapi dia punya sesuatu yang banyak orang kaya tidak akan pernah punya, keanggunan. Setiap hari dia bangun sebelum matahari. Dia bilang, saat itu kota punya keheningan yang indah, bahwa jalan-jalan bernapas lebih pelan, bahwa ada jenis kedamaian yang hanya dimengerti oleh mereka yang bekerja sejak pagi. Dia pergi dengan tas yang sobek, seragam yang memudar, senyum yang sederhana. Dia mengumpulkan sampah orang lain, tapi dia tidak pernah membiarkan dunia mengambil apapun yang indah dari dalam dirinya. Dan ketika dia pulang, lelah, berkeringat, letih, dia masih punya tenaga untuk bertanya bagaimana hariku. Dia tidak pernah membuatku merasa malu terhadap dirinya. Yang mencoba melakukan itu adalah dunia, dan kenangan itu menjadi luka pertamaku. Hari ketika aku mendapat sepatu baru adalah hari segalanya berubah. Ayahku menabung selama berminggu-minggu, mengambil lembur, tidur lebih sedikit, makan lebih sedikit, semua itu agar aku punya sepatu yang tidak melukai kakiku. Dia begitu bahagia saat memberikannya padaku, seakan dia telah memberiku seluruh dunia. Dia melepaskanku di sekolah seperti itu, dengan kebanggaan yang lembut, dengan cinta yang sunyi. Tapi ketika dia membalikkan badan, dia muncul. Lihat itu, sepatu baru anak tukang sampah, pasti diambil dari tempat sampah. Cocok sekali sama dia. Tawa itu datang seperti batu. Aku merasakan darah naik ke wajahku, dada terasa sesak, tenggorokan mengunci. Ayahku masih dekat, dia mendengar, dan dia tidak berteriak, tidak mendorong, tidak membela diri. Dia hanya menatapku, dan tatapannya bukan rasa malu, tapi rasa sakit. Bukan untuk dirinya, untukku. Malam itu, dia berkata, "Nak, jangan membenci. Waktu mengajarkan lebih baik daripada kemarahan manapun." Aku mendengar, tapi aku tidak mengerti. Belum, dia tumbuh dengan dikagumi, diikuti, ditepuk tangani. Dia belajar sejak dini bahwa dia bisa melukai tanpa pernah dimintai pertanggungjawaban. Aku tumbuh mengamati, mendengar, menyimpan, merasa. Sementara dia mengumpulkan pujian pesta lampu sorot, aku mengumpulkan alasan. Aku mengumpulkan alasan. Alasan untuk menjadi lebih baik. Alasan untuk tidak menjadi seperti dia. Alasan untuk tidak pernah lupa bahwa dunia membayar apa yang harus dibayar. Dan hidup membayar, selalu membayar. Suatu hari, ayahku pulang dari kerja lebih pelan, batuk, duduk di sofa dengan napas pendek. Waktu akhirnya menagih tubuhnya, datanglah diagnosis itu. Berat, dingin, kejam. Aku harus memilih antara belajar atau bekerja. Aku bekerja.
Itu adalah hal paling sedikit yang bisa kulakukan. Aku melihat lelah di matanya, dan meski begitu, dia tersenyum. Nah, aku sudah menjalani hidup yang panjang. Jangan menangis. Jadilah lebih baik daripada aku. Dan aku berjanji kepada sosok yang dunia tidak pernah lihat, tapi yang bagiku adalah raksasa. Sementara dia hidup dengan perjalanan, foto, sampahnya, cahaya. Aku hidup dengan shift panjang, lantai pabrik, bas penuh sesak, kopi pahit, tapi rasa sakit, mengasah, penghinaan, mendidik, kebutuhan, mengajarkan. Aku belajar administrasi, lalu aku belajar manajemen, lalu kewirausahaan. Aku mulai kecil, sangat kecil, tapi aku tahu membangun, tahu bertahan, tahu jatuh tanpa hancur. Sampai suatu hari, roda itu berputar. Aku membuka perusahaan sendiri. Ayahku pensiun. Aku menatap dia dan berkata, "Istirahat sekarang, giliran aku." Dia menangis, aku juga. Dan kemudian, dunia melakukan apa yang dunia lakukan. Bisnis keluarga dia runtuh, kekayaan berubah menjadi debu. Teman-teman menghilang, rumah dijual, cahaya padam, dan kemudian dia mengetuk pintu rumahku. Aku membukanya. Dia tampak lebih kecil, bukan ukuran tubuhnya, dunianya. Dia berkata, "Aku butuh pekerjaan. Tolong semesta itu tepat, akurat, metodis." Aku menarik napas dan menjawab, "Masuk, mari kita bicara." Dia menangis sejadi-jadinya, karena yang paling menyakitkan bukan kehilangan apa yang pernah dimiliki, tapi menyadari bahwa selama ini tidak pernah tahu cara mengenali nilai pada hal yang benar-benar penting. Hari ini dia bekerja denganku, bukan sebagai penghinaan, tapi sebagai rekomeco, awal baru. Dan ketika dia melihat seorang petugas kebersihan di jalan, dia tidak tertawa. Dia menghargai, karena sekarang dia tahu dunia berputar. Tapi rasa hormat, itulah yang menentukan siapa yang tetap berdiri. Ayahku pergi setahun yang lalu, tapi dia melihat semuanya. Dia tahu. Kata-kata terakhirnya adalah, "Nak, kamu memenangkan satu-satunya pertempuran yang penting, pertarungan untuk tetap menjadi orang baik." Dan saat itu, aku mengerti, kemenangan sejati tidak pernah tentang membuat orang lain jatuh, tetapi tentang tidak pernah berhenti menjadi siapa diri kita sebenarnya. Jika cerita ini menyentuh sesuatu di dalam diri kamu, tarik napas. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, tidak perlu memohon tempat dalam hidup siapapun. Apa yang benar akan tetap, apa yang saling akan bertahan. Tinggallah di sini sebentar. Berlanggananlah ke channel ini. Bukan karena kewajiban, tapi untuk punya tempat di mana hati bisa beristirahat dan di mana diam juga dipahami. Bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang melalui sesuatu yang serupa. Kadang, satu kata kecil datang pada waktu yang tepat dan mengubah segalanya. Kita lanjut bersama dalam waktu yang kehidupan izinkan.